biar orang-orang yang dari bahasa Jawanya pasti mungkin bisa ikut menikmati kan. Biar yang mau Jawa Jawa 3.000 kakak aja. Biar yang bukan Jawa bisa ngajak temennya yang Jawa. Ini ada lori di bahasa bonus dijawab pastai. Tem tem terem tem 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 terem tem 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 terem tem 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 terem nah tem 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 Ya apa sih cuk? tem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sambil nunggu. Iya. Konten yang bisa kalian dengarkan selam bisa kan sembari menunggu makanan dari mantan. Oke lah. Itu gak usah. Nah, aku kurang gawe sih. Iya. Wis gak apa-apa lah. Iki gak stand up. Gak materi sih. Oke, ketemu lagi dengan kita Bartar. Barbar dan Kartar. Bukan. Aku mau ingin secara loh. Ketumbar. Ya itulah pokoknya ya. Ya, kalau kita bikin admin-adminan nanti minbar dan mintar. Jadi, iki berapa kali kita shoot ya? Berapa? Wis 5 hitung atau berapa ya? 90 kan? Cuma aja. Ini adalah konten gabut yang terus berlanjut. Iya, karena kita gabut terus. Kan? Oh, iya. Bukan berarti nganggur sih. Lebih ke Ya, iya, kerja apa ya? kita kan termasuk yang menunggu 19 juta. Ajay. Iya. Kak, kita iki sih, apa jenenge enggak menunggu sih, Mas. Kita disuruh membuat. Kita yang membuat. Iya, kita disuruh membuat. Oh, ini lagi membuat guys. Lagi membuat. Iya. Jadi kalian yang nganggur-nganggur Boleh jadi maaf. jadi aja kan. Iya. Iya, jadi aja. Ya bikin gini nanti rame semua podcastan Iya. semua YouTuber semua langsung nonton. Pokok rame sih. Iya, pokok industri rame sih. Iya. Apa viewer mek sak mene lah kan semua YouTuber. Dukung kreator kecil. Oke. Iki hari ini kita mau bahas apa, Pak? Bahas ini. Wah iki seru iki. Sing kita bahas iki termasuk Oji original. Oh, Oji. Original. Ori, yo kak Oji ki. Ori. Oh, Oji. Oke, wajahnya kan Oji. Oh, ya sebelah kamu. Iya ngono lah. Iya. Dia kok orang gendang. Orang kedangan. Apa Iki original apa ini? termasuk raja sing kuat di Jawa. Oke. Bukan raja itu tapi. Oh, bukan dari Solo. Bukan. Oh, bukan. Iki kebetulan dari Jawa Timur. Bukan Jawa Tengah. Nah, iki raja pertama sing mendirikan Majapahit. Wih, Ngerti ya? iki apa jenenge Raden Ayo. siapa Ayo. sih? Ayo. Raden Wijaya. Oh, Raden Wijaya. Roh Mas gini sejarah Pantai di Pancua ini Mas. Raden Wijaya. Iki mungkin ono sing pengen dikatakan dulu Raden Wijaya. Maksudnya kita mau mengata-ngatain Raden Wijaya. Enggak. Ini bukan merosting Raden Wijaya. Orangnya pun sudah. Lanjut. Iya. Lanjut. Raden Wijaya ini enggak, berarti kan dia ini kan kerajaan apa raja pertama. Nah, Raja pertama. berarti dia yang membangun. Yang membangun. Perintis. Bukan pewaris. Bukan pewaris. Tapi sebenarnya dia itu keturunan raja apa bukan? Wah, keturunan raja. Ya keturunan raja Kak Raden Wijaya. Enggak tahu BE kerajaan yang jatuh dan Bukan kayak. Enggak tahu lagi.
Cuman masalahnya Raden Wijaya itu menikah dengan anak raja. Oh, paham. Ah, Ini enggak sedu ya. mungkin dari ini deh, awal dia membangun kerajaan deh. Kan dia menikah dengan anak raja tuh. Heeh. Nah, kira-kira raja ini siapa yo? Satu, dua, tiga, enggak. Apa gitu, Pak? Apa? Raja Kartanegara. Kertanegara. Kertanegara kan punya anak. Anaknya menikah dengan Raden Wijaya. Iya. Jadi sekitar tahun 1300 lupa 1300 sama 1200 ya iki lupa iki tahun nih. Nah iku Raden Wijaya iku menikah dengan anaknya Raja Kertanegara. Kebetulan waktu itu ya gak kebetulan sih, Raden Kertanegara itu eh, punya kerajaan, raja dari sebuah kerajaan Singosari. Iya Singosari. Hmm. Nah Singosari. Iya ya. Oh, iya aku ingat. Nah Kertanegara iki hitungannya raja sing kuat lah. Ketika Singasari waktu itu ya sebenarnya sama kayak Majapahit. Singasari itu kaya dominasi di wilayah Nusantara itu lumayan kuat lah. Walaupun dia itu lebih ke menundukkan daerah dengan upeti aja. Cuman itu menunjukkan bahwa daerah-daerah itu banyak yang tunduk ke dia. Gitu. Mungkin dari situ juga kan ke depannya kan Gajah Mada. Majapahit sendiri kan pakai juga upeti kan. Bisa sih. Jadi meskipun kita dikenal sampai hitungannya saya kan sampai luar negeri kan, tapi kan kebanyakan kan nggak upeti itu kan. Iya, kebanyakan di Nusantara pakai upeti-upeti gitu ya. Gitu. Nah, terus iya kayak apa? Oh, Lanjut Lanjut deh. Kartanegara ini sebenarnya punya dua anak iki sama-sama menikah dengan kayak Putri semacam raja. keturunan kerajaan mungkin ya. Apa sama-sama menantu. Mungkin kejauhan like, cerita dengan menantunya. Mungkin nanti kita bahas. Kita bahas lagi. Enggak, sekarang kita gini. Apa sih yang membuat coba Raden Wijaya ini spesial? Oh, Raden Wijaya ini spesial. Pertama karena dia perintis. Oke. Tapi itu kan pewaris lek tekan kerajaan Singasari. Bukan. Berarti Bukan ya? Bukan. Kan tetap bukan yang didirikan bukan Singasari. Dia tidak mewarisi Singasari. Dia tidak mewarisi Singasari. Tapi bikin negara sendiri. Iya. Ya lek semisal tentang ilmu ya kita kan selama ini juga belajar ya. Oh, mewarisi ya. Iya. Tapi itu bukan sesuatu yang diwarisi, bukan harta lah. Oh ini, sing spesial adalah gini. Ada satu pasukan atau kerajaan sing dia itu dimanapun itu tidak bisa dikalahkan kecuali 4 kali. Dan itu pun 4-4-nya bukan karena kesalahan dia sendiri. Salah satunya adalah di Jawa. Nah, kerajaan itu kerajaan Mongol. Ya. Nah, spesialis Raden Wijaya ini adalah dia berhasil mengalahkan Mongol gara-gara dia pakai intrik. Dia ngeprank Iya, ngeprank. Iya itu kan yang ngeprank ya iya. Sekarang ya. Dia ngeprank iki siapa Kubilai. Jaya negara apa sih? Oh, Jaya Katwang. Iya. Nah, itu tadi menantu satunya dari Kertanegara tadi. Oh, dari Mojowe itu adalah Jaya Katwang itu. Mungkin diluruskan secara kronologis dulu aja ya. Awalnya itu ketika kan dinasti Mongol ini sebenarnya juga udah kuat kan, besar. Cuman ketika suatu kekaisaran itu besar, dia pada akhirnya akan runtuh dan pecah. Runtuh dan pecah. Nah, dinasti Mongol pun sebenarnya juga gitu. Awalnya kan sing kuat Genghis Khan kan. Iya. Genghis Khan punya anak banyak. Tapi beberapa anaknya membagi wilayah Mongol sing luas tadi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian sing cukup besar dan berpengaruh itu sing di daerah Cina. Nah, hitungannya daerah Cina itu dikuasai Mongolia waktu itu. Sing memimpin Kubilai Khan. Nah, ketika Kubilai Khan iki mendeklarasikan bahwa dia kekaisaran sing terkuat,
banyak jelaskan. Salah satunya Kertanegara. Oh, paham. Jadi apa Raden Wijaya ini memanfaatkan apa jenis ketegangan itu. Situasi itu betul. Nah, ketika kerajaan Mongol ini mau menyerang Jawa, kan Mongol itu ciri khasnya itu gini, dia ngirim utusan dulu. Nah, utusan ini dikirim, Iya. balik, dikirim lagi, balik. Oh, apa? Nah, akhirnya ditolak. ditolak. Lawang. Gak diolehi. Apa ada iki BDE di tulisan ada anjing galak. Waduh, iya. Mungkin karena iki gak boleh ada jam malam. Enggak. Itu lucu kan? Aji boleh validasi juga lucu. Right. Utusan ketiga atau keempat gak salah. Itu dikirim kan. Utusan terakhir. Nah, disuruh kembali nih itu gak utuh utusannya. Disilet. Kupingnya disilet atau daerah apa ya disilet. Kalau gak salah kupingnya dipotong. Anjay. Dan aku setan kan. Iya. Ada begini ya. Asik itu. Mulai gak Spotify itu apa ya? Iya kayak. Iya. Gak iso ngrungokno sambil nunggu. Terus. Kak moro-moro. Halo. Halo. Panggilian. Gak. Iku gak premium. Terus mari ngono kan utusannya kan dikirim kembali kan ke Cina kan. Itu sebenarnya menegaskan bahwa Kertanegara itu kayak aku wis muak karo utusanmu dan kita ini kerajaan sing lebih kuat dari kamu. Akhirnya ditunjukkan kupingnya dipotong. Itu sebenarnya simbol bahwa dia tidak mau mendengarkan. Dipotong kan. Nah, akhirnya dikirim kembali, Mongol ngamuk. Nah, tapi sebelum Mongol kan biasanya kerajaan ngirim kan berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan kan. Nah, ketika pasukan si Mongol ini mau dikirim, Raden Wijaya, Kertanegara ini meminta bantuan ke daerah Sumatera dan daerah ini Vietnam, Thailand. Dia itu kayak meminta pokok misal kerajaan Mongol pasukan Mongol ini datang jangan dikasih tempat untuk istirahat, biar si pasukan Mongol ini langsung ke Jawa aja. Nah, akhirnya gitulah, karena pasukan-pasukan karena negara-negara sing Sumatera dan daerah Vietnam gitu-gitu itu emang beneran sama-sama gak suka juga dengan Mongol. Akhirnya kong kali kong. Pasukan Mongol langsung datangnya ke Jawa. Jadi kayak persiapannya lumayan kurang. Ketika pasukan Mongol ini lagi OTW, iki titik kelemahannya Raden Wijaya sih. Kertanegara di sini. Sebenarnya ini masalah dari pendahulu sih. Jadi kan dirunut ke belakang ini kerajaan Singosari pun diambil dengan taktik yang licik juga kan. Dia pendirinya itu Ken Arok kan mengambil Singosari dari istilahnya Kediri kan. Nah, di masa mendatang ini tadi masalah Raja Kertanegara. Paham. Terus kan tadi menantunya ada dua. Satu ini Raden Wijaya, satu ini Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ini dia istilahnya menyimpan dendam leluhurnya. Nah, jadi kepada siapa? Kepada Raja Kertanegara. Karena kerajaan itu kan Singosari. Nah, Jayakatwang ini keturunan Kediri. Jadi kita hubungannya dengan nanti mungkin jenenge Mas kutukannya kan Arok itu kan? Bisa. Bisa tapi sebenarnya udah putus sih. Kalau secara mitosnya ya, sebenarnya udah putus. Cuman kayak habit kayak. Iya, mungkin si empu itu merasa sebenarnya itu bukan semacam kutukan, lebih ke kebiasaan yang emang terulang. Tapi kayaknya membahas tentang Ken Arok, kita kan
bikin sesi lagi aja. Soalnya itu boleh. kompleks juga. Iya sih, Eman. seru sih. Apa nggak bakal cukup Iya. nek dibahas di sini. Mungkin fokus ke sing tadi ya itu. aja. Nah, lanjutkan. Kan itu dendam sing itu kan, dendam sing berulang-ulang itu. Nah, terus habis itu si Raja Kertanegara punya kelemahan kedua. Kan di kerajaan-kerajaan dulu agamanya Hindu. Sebenarnya agama Hindu itu lebih ke banyak aliran lah dalam tanda kutip. Ya, padahal Islam cara kan beribadahnya beda lah. Nah, kebetulan Raja Kartanegara ini punya aliran Hindu Tantrayana. Aliran Hindu Tantrayana ini dia itu modelnya, lek misal kan suka apa wis? Aku suka iki siapa jenenge? Bukan sopo. Oh, gak iso. Bukan. Iki gak contohnya untuk angel. Lek sopo angel. Oh, kami ngomong dinner candy cuma kok. Hobi makanan. Makanan. Oke. Atau hobi. Oh, apa hobi? Hobi lihat konten di dinner candy. Iki telur kuning kayak contoh iku. Makanan. Makanan aja. Aku suka makanan yang disukai dinner candy. Anjir. Enggak pakai contoh sing sering dilarang agama aja wis. Oh, pentol boleh, pentol aja. Ben gak terlalu elek ya. Nah, aliran Tantrayana ini modelnya seperti ini. Jadi ketika kamu suka pentol dan suatu hari kamu kayak ada pantangan, kamu harus membenci pentol. Jadi dia itu modelnya ketika kamu harus membenci sesuatu, kamu harus merasakan sesuatu itu kamu merasa muak banget dengan hal itu. Jadi misalnya pentol itu suatu dosa bisa. Kamu harus merasakan dosa itu, makan pentol terus sampai muntah, sampai gak mau lagi, sampai gak doyan lagi. Nah, aliran Tantrayana itu seperti itu. Jadi dia itu harus ketika untuk menghindari dosa, kamu harus merasakan dosa itu sepuas-puasnya, seterusnya, kayak sampai muak banget. Nah, ritual itu biasa nih dengan melakukan pesta. Ini sebut kan? Ya, pokoknya intinya pesta bermabuk-mabukan dan gitu. Oh, sebenarnya tapi tujuannya dia pengen muak dengan itu. Tapi emang mungkin adat atau mungkin budayanya seperti itu. Ritualnya memang dipandang buruk lah kebanyakan ya. Jadi kayak kalau kamu melarang mabuk, kamu harus mabuk sampai benar-benar gak kuat mabuk lagi. Atau gak mau mabuk. Nah, Raja Kertanegara itu agamanya seperti itu. Makanya ketika dia melakukan ritual, kan dia mabuk. Ketika orang mabuk kan dia gak sadar. Nah, di situ sama si Jayakaton itu tadi ditusuk atau dibunuh dari belakang. Nah, terus hubungannya karo Raden Wijaya apa? Nah, di sini ketika Jayakaton ini berhasil, jelas dia mendeklarasikan kerajaan Kediri tadi kan. Karena dia emang pingin kerajaan Kediri sing berdiri. Masalahnya Mongol kan OTW. Dorong ono Tribun News kan sing iya belum ada live ya. Betul. Jadi belum ada berita sing bisa sampai dengan cepat lah. Mongol ini nggak tahu kalau kerajaan ini udah ganti jadi kerajaan Kediri. Terus. Nah, akhirnya ketika Mongol sampai, nah, si Raden Wijaya tadi ini akhirnya masuk perang. Dia ini sebenarnya juga kepengen menguasai kerajaan juga. Nah, sebenarnya konten-konten sama-sama ambis. Nah, ketika dia melihat Mongol, dia itu langsung menyatakan menyerah. Dia kayak semacam memberikan upeti, nah, kan tanda takut itu memberikan upeti tadi ke kerajaan. Nah, terus akhirnya Raden Wijaya itu bilang ini loh yang menyilet utusanmu
ini Raden Jayakatwang Oh masih ada. yang sebenarnya Jayakatwang. Oh, jadi ngawur Cik. Jadi uangnya duduk itu. Cik ngawur. Tapi disebut itu. Ini loh. Raja Ngawur Cik coba. Kartanegara. Ini Raja Kartanegara. Padahal sebenarnya raja bukan itu sudah. Anjir. Parah Cik kepreng iki sumpah. Itu balik sama itu kan. Balik sama kan ipar ya. Iya, itu kan ibar sih sebenarnya. Jadi ngawur Cik sumpah Cik. Terus. Terus akhirnya, ketika Raja Jayakatwang ini sebenarnya Raja Jayakatwang ini juga sadar sebenarnya, udah sadar kalau bakal ada pasukan Mongol kan udah sadar karena dia udah tahu. Nah, sing dia gak tahu adalah sebenarnya si Raden Wijaya ini juga menyatakan takluk dengan Kediri atau dengan Oh Jayakatwang. berarti dia sudah memiliki sebuah kekuasaan. Iya. Sebenarnya si Raden Wijaya ini juga menyatakan takluk. Cuman si Jayakatwang gak sadar itu Raden Wijaya sama Mongol bersekutu. Oke. Berarti gini, sebelum Jayakatwang iki menjadi raja, berarti Raden Wijaya iki belum iki sebuah komunitas ngono lah ya. Oh, Nah, belum. Jadi setelah Jayakatwang berdirian menjadi raja, dia itu karena sebagai ipar mungkin diperbolehkan untuk Dikasih membangun wilayah. sesuatu, iya kan? Betul. Boleh partai iki Jayakatwang iki lurah mari ngono Raden Wijaya iki bangun MBG ngono kan. Atau operasi merah putih. Iya kan? Berarti kan Iya. ngono. Iya. Mari ngono di Mongol iki datang. Mongol Oke. datang. Nah, disitulah liciknya soal si Raden Wijaya ini. Saya nggak ngerti sumpah Cik. Raja Jawa. Raja Jawa. Terus bareng dulu ya wis kan karena mereka udah bersekutu akhirnya ditunjukkan jalan dituntun kayak jadi semacam tour guide. Nanti di sini candi untuk makam raja atau di sini singgasana gitu-gitu ditunjukkan alun-alun di sini gitu-gitu ditunjukkan sama Raden Wijaya sampai Jayakatwang benar-benar kalah. Nah ketika kalah kan pasukan Mongol tadi nggak ada persiapan kan? Mungkin persiapan pasukan Mongol itu buat 2 bulan 3 bulan karena penaklukan Mongol kan kebanyakan emang cepat singkat. Nah jadi ketika pasukan Mongol ini nggak expect perangnya lebih lama, dia mau balik. Cuman masalahnya ketika dia mau balik menunggu waktu balik, Raden Wijaya ini juga berkhianat lagi ke pasukan Mongol. Nah, terus Jayakatwang iki apa mati? Mati wis kalah. Oh, Karena sama pasukan Mongol. loh, enggak ada. Berarti pasukan Mongol ini pulang karena pulang Karena menang, karena merasa sudah menang. Oh, Merasa Singosari sudah dikalahkan. Ya walaupun Kediri sih kan waktu itu. Oke, jadi ngamar berarti ya Raden Wijaya iki. Cik. Saya ngeprank 2 kerajaan besar. Ya, bukan 2 kerajaan besar. Ngeprank 2 kubu. Iya. 2 kubu lah. Ngawur. Tapi di zaman itu kan hal seperti itu lumrah. Pengkhianatan. Iya, ada. Wes ket mau kata lama. Wis. Oke. Tapi berarti iya kan, berarti zaman dulu hal itu lumrah kan? Lumrah sih. Pengkhianatan. Iya, banyak sih kerajaan-kerajaan sing kayak ada intrik. Bahkan di luar Indonesia juga banyak sih. Yo, sebenarnya di Mongol itu pun juga banyak cerita intrik gitu-gitu. Oke. Sama aja. Jadi bahasa
Tapi mungkin seiring berjalan waktu, mbok ya, aku pribadi melihat hal seperti itu. Cocok banget ya sumpah. Aku membayangkan loro hati ya Iya sih. anjir. Plan master sih sebenarnya. Di prank. Itu prank terbesar abad itu ya. Iya. Kerajaan sih dibangun berdasarkan prank. Aja. Tapi aku nek membahas Majapahit ya Mas. Sebenarnya seru ini, seru dalam after Raden Wijaya ini kan nantinya akan ada yang buruk. Aku sebenarnya pengen bahas itu cuma kayak ini nggak cukup juga. Pada waktu akan semakin panjang dan kuatnya. Iya. Mungkin akan di episode selanjutnya dan aku yang pengen membahas apa? Dulu kenapa kok penerangannya beda? Oke. Maaf ya guys, ini ada kesalahan teknis lampu Kesalahan teknis. rodok rewel. Iya. Tapi kita lanjut aja nggak masalah kan dulu ini peteng. Iya. Karena iki malaikat baik iki. Sebenarnya aku kepikiran jokes itu mau. Apa? Lebih cepat lampu itu jatuh atau Prabowo? Rupiah. Nggak. Oke lanjut. Oke. Apa jenis aku kayak? Oh iya enggak. Ayam urut. Iya ayam muruk dan ini kan ayam muruk kan ono apa ya sebenarnya kita cinta juga kalau Iya sih. dia kita lokal kan aro dengan cinta-cintanya dede itu bukan tunggal juga. Tapi gini apa karo ya ini kan viewer kita masih sedikit. Tapi aku kepikiran bahwa ini kan ono kisah-kisah cinta di situ. Iya kan? Iya kan? Nah, iki aku sih kepikiran tentang apakah ini dinamakan drama Jawa. Karena kita Mbak mikirnya tentang Jawa. Iya kan? Iya tentang Jawa. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan membahas di luar Nusantara juga. Iya sih. Cuma kan kita sekarang yang ada di sekitar kita aja dulu kita bahas. Nah, aku pengen nanya aja kalian tentang segmen tentang perdramaan atau percintaan di masa-masa apa jenenge kerajaan Hindu-Buddha, Islam juga. itu cocoknya segmennya dikasih nama apa? Kita tadi kepikiran Draja. Tapi boleh kalian ada apa jenenge saran atau apa mungkin bisa komen ya. Karena kalian karena kemungkinan yang komen nggak ada, berarti kita dan karena komen, ada yang komen siji, berarti salah satu dari kita yang komen. Dua, berarti kita dua-duanya komen. Tiga, berarti ada teman kita. Engkau tak komen gini, kayaknya tak jauh aja deh. Ketika kita anti kritik guys. Apa itu? Apa itu berarti? Ini jelek mas, bacot. Deskripsi kita kan halal yang cocok. Enggak bisa ganti. Oh, bisa ganti. Kasihan, ya nggak kasihan sih. Berarti aku kepikiran kedepannya kita akan sering-sering pakai bahasa itu. Iya mungkin viewers pembahas ada sih. Ya perlu pakai nanti apa berarti sering-seringnya pakai bahasa itu. Ya tetap ada Jawa-Jawanya. Soalnya kan kamu ikut perasaan. Raja Biar orang-orang yang dari bahasa Jawanya pasti mungkin bisa ikut menikmati kan. Biar yang mau Jawa Jawa tidak itu kakak aja. Biar yang bukan Jawa bisa ngajak temennya yang Jawa. Ini ada lori di bahasa boros dijawab pastai gitu. Aduh, punchline itu. Oh jadi kono iki. Toksik kan lori. Toksik. Jadi kono aja dulu. Iya, ini kok dia mau bersiap gini. Usir. Ini kabut keterusan guys. Iya. Ini nganu sih, apa tempat kita nongkrong dan membahas cakar dewe. Los mendingan. Iya, mungkin
Iki apa anaknya Raden Wijaya iki sapa? Oh. Padha Jaya nih. Jaya Negara. Sriwijaya. Itu. Sriwijaya lah ini universitas. Jayabaya. Jaya. Jayabaya Kediri ya, Iya. Iya. Iki terminal Jayabaya kan ini. Karena Kediri. Ya benar itu PA. Iya. Ini Jaya Negara. Oh Jaya Negara. Jaya Negara. Oh berarti Kertanegara, Jaya Katwang, terus lagi Raden Jaya Wijaya, Negara. kemudian nah Jaya Negara. Jaya Negara. Jadi angel banget sih jenenge. Iya. Jeneng padha-padha. Iya mirip. Iya. Ono Jayabaya. Iya. Iya. Ono iki apa jenenge toko elektronik Jaya. Sinar Jaya. Iki endorse ka langsung. Iya. Iya. Apa? Semua apa brand milik Allah. Iya. Kecuali Ya. guys. Oke. Terus Apa nih? Wes. apa itu moto anak era Indonesia? Ya enggak, Ben. Apa itu apa ono cerita enggak tentang itu? Sebenarnya ceritanya ya cuman terkait dengan ketika Raden Wijaya ini kan sudah jadi perintis. Nah, Jaya Negara ini adalah pewarisnya. Jadi dia sebenarnya Majapahit ini bukan hampir sih, lebih ke banyak terjadi pemberontakan karena banyak yang merasa aku lebih cocok jadi raja. Oh, membandingkan diri dengan Jaya Negara. Cuman dia bukan anaknya Raden Wijaya. Mereka itu kayak Pati. Iya ya, orang-orang setia-setianya. Betul. Ya, cuman itu sih kebanyakan ya cerita tentang pemberontakan itu kalau di Jaya Negara itu. Iya. Oke. Aku iki karena iki apa jenenge konten kita ya. Aku sedikit promo lagi, guys. Ini promo iki lho, kumpulan Cocok. RT kumpulan khotbah Jumat. Iya. Iki adalah hal yang di mata dia spesial. Karena gini loh, hadiah itu kan biasa spesial ya guys. Suatu hari ketika aku waktu itu sempro ya, dia mengirimkan sebuah bingkisan berisi 3 hal. Yang pertama adalah kumpulan khutbah Jumat bahasa Jawi akhir zaman. Nak wacana beberapa hal ya. Cocok kan ini. Ari kolo ono ada bos. Akeh banget Mas Pak. Berarti kita iso ngomong Jawa nanti ketika mau iki maca Jawa rada using. Iya, lambene blibet. Iki pertama adalah ini, yang kedua kau ada kene. Kau ada UUD 45. Terus yang ketiga adalah TTS. Iku kok iki. Tong. TTS sih. Baru aku kan jurusan pendidikan dulu. Apa hubungannya karo 3 hal iki lho? Pendidikan ini. Pendidikan bahasa Jawa. Dipaksa-paksa apa bisa berburu iki sama. Iya. Coba ini banget sih aku. Iki cek sok ngomong karo Raden Wijaya. Oh iya. Iya kan bosone Beda lah sih. Ari Jawa Jawa lu gak ngono sih. Iya ta. Apa Jawa TV? Sumpah palapa aja loh. Oh. Ya apa mau coy? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, pokok ada yang sendiri ini. Oh, dia langsung Kosong. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka, tetap lakukan like dan subscribe asal jangan komen. Ditenono loh yo.